Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, pada kesempatan kali ini saya Doni Septian Arosadi dapat bertemu kembali ya pada pertemuan perkuliahan humaniora dengan topik pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia dalam mewujudkan ketahanan nasional. Berikut adalah tata urutan perkuliahan dalam topik kali ini. Yang pertama nanti terkait adalah dasar pemikiran, kemudian konsepsi, teori-teori yang terkait, kemudian implementasi pada pelaksanaannya, dan juga apa harapan dari Persatuan Indonesia dalam mewujud ketahanan nasional ke depan. Ya, kalau kita merujuk pada sila ketiga Pancasila, ya, yaitu sila Persatuan Indonesia, ada banyak nilai yang bisa kita ambil ya sebagai pelajaran dalam implementasi sila ketiga ini. Yang pertama adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa, serta negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ya. Kemudian juga mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Kemudian mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Terlibat dalam upaya memelihara keterlibatan dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, karena memang negara kita ini terdiri dari berbagai suku, ya, agama, ya, budaya, dan banyak hal yang memiliki kekhasan lokal masing-masing, dan juga mengupayakan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kesatuan dan juga kepentingan bangsa adalah salah satu langkah untuk menciptakan ketahanan nasional. Berikut adalah beberapa teori terkait dengan ketahanan nasional. Jadi Hans Marginto ya, beliau menyampaikan bahwa untuk mewujudkan ketahanan nasional ada beberapa elemen atau hal-hal yang perlu dipenuhi. Pertama, aspek geografi. Ini terkait dengan aspek wilayah. Kemudian juga aspek sumber daya alam, baik meliputi makanan maupun juga materi-materi mentah ya yang perlu diolah oleh industri. Kemudian juga selanjutnya aspek kapasitas industri, jadi kemampuan industri nasional dalam melakukan proses produksi maupun juga pengolahan bahan-bahan mentah untuk diberikan nilai tambah. Kemudian juga kesiapan militer. Kesiapan militer ini mencakup aspek teknologi, kepemimpinan, serta kualitas dan kuantitas dari militer. Kemudian aspek populasi, ini aspek kependudukan, meliputi juga distribusi pendudukan dan juga tren pertumbuhan atau perkembangan dari pendudukan. Yang selanjutnya aspek karakter nasional, karakteristik nasional, kemudian moral nasional, juga termasuk di dalamnya kualitas diplomasi, jadi kemampuan diplomasi sebuah bangsa atau sebuah negara terhadap bangsa atau negara yang lain. Dan juga yang terakhir ini adalah kualitas pemerintahan, bagaimana pemerintahan hadir untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Kemudian pakar lain juga mengemukakan beberapa teori ya terkait dengan ketahanan nasional. Ini saya ambil contoh Alfred Thayer Mahan ya. Beliau menyatakan bahwa ketahanan nasional ini sangat berkaitan erat dengan pemenuhan aspek-aspek yang harus dipenuhi, yaitu aspek geografi, kemudian bentuk dan wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional atau bangsa, dan juga sifat pemerintah. Sedangkan R.S. Klein menyatakan bahwa ada beberapa aspek yang perlu dipenuhi oleh sebuah bangsa untuk memiliki ketahanan nasional, yaitu aspek ekonomi, militer, kemudian kepentingan bangsa ya, kepentingan nasional, dan juga strategi dari sebuah bangsa. Kalau kita merujuk pada beberapa referensi, apa yang dimaksud itu ketahanan nasional? Jadi ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa Indonesia, meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi
berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam upaya menghadapi dan mengatasi segala tantangan yang datang dari luar maupun juga dari dalam, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Nah, pengertian konsepsi ketahanan nasional adalah sebuah konsepsi untuk mengembangkan seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Jadi bersifat holistik, komprehensif, dan integral dengan berpedoman pada wasantara. Wasantara itu adalah wawasan Nusantara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan nasional. Selanjutnya landasan pemikiran atau landasan filosofis ketahanan nasional itu terkait pada ideologi negara kita, ideologi Pancasila, yang berisi tentang poin-poin atau nilai-nilai kebulatan yang utuh, kesatuan, kebersamaan, kekeluargaan, harmoni, serta kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan dalam bentuk penyelenggaraan demokrasi. Demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos ya. Jadi demokrasi itu menjalankan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk kepentingan rakyat. Kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan, kita bisa menemukan apa itu cita-cita nasional negara Indonesia. Kemudian juga apa tujuan nasional dari negara Indonesia. Dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah negara Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut. Beberapa teori terkait dengan eksistensi sebuah bangsa dan juga negara dirumuskan oleh beberapa pakar. Contohnya R.M. Sunardi ini menyebutkan bahwa untuk sebuah bangsa atau sebuah negara dapat eksis dalam kancah dunia, dia harus memiliki kedaulatan dan ketangguhan. Kemudian Wan Usman ini menyatakan bahwa ada faktor dominan terkait dengan jatuh bangunnya kepentingan nasional ini menjadi salah satu indikator eksisnya sebuah bangsa dan negara. Kemudian Suharto dan Billy ini menyatakan bahwa perlu ada aspek kesisteman atau keorganisasian yang baik dari sebuah negara untuk menjamin eksistensi dari sebuah bangsa dan negara. Dan juga ada teori national power yang menyatakan bahwa pengembangan kekuatan nasional menjadi elemen penting yang menjadi indikator penting, indikator kunci sebuah bangsa atau sebuah negara dapat eksis di dunia. Kemudian hal lainnya juga penting diketahui oleh warga negara Indonesia adalah wawasan Nusantara atau sering disingkat Wasantara. Jadi wawasan Nusantara ini berisi wawasan terkait dengan kenusantaraan, meliputi geopolitik Indonesia, bagaimana kondisi strategis Indonesia memiliki modal politis dalam kancah internasional. Kemudian adanya persatuan bangsa dan persatuan wilayah, ini yang kita sebut dengan tanah air. Kemudian juga bagaimana kepentingan nasional ini mampu mengatasi atau mengelola konflik yang terjadi baik internal maupun juga eksternal, dan adalah upaya untuk mengakomodir kepentingan intern dan ekstern. Nah, dalam merumuskan atau mengimplementasikan wawasan Nusantara ini, kita juga perlu mengenal teori terkait dengan geostrategi. Jadi geostrategi ini merupakan strategi dengan memanfaatkan modal yang dimiliki, yaitu dalam hal atau dalam aspek geografis dengan segala isinya dan juga penduduknya untuk bisa mewujudkan tujuan nasional. Jadi bagaimana memanfaatkan modal yang sudah dimiliki, meliputi aspek kewilayahan, kemudian juga kandungan sumber daya yang dimiliki, dan juga aspek pendudukannya untuk memiliki bargain position atau posisi tawar yang berdaya saing dibanding dengan negara-negara yang lain. Kalau kita lihat sejarah perjuangan bangsa kita, perjalanannya cukup panjang. Bagaimana negara Indonesia mampu untuk mempertahankan kehadirannya atau eksistensi bangsa dan negaranya dengan upaya melakukan pembangunan semesta yang terencana. Jadi memiliki tujuan yang jelas, memiliki indikator yang jelas, memiliki perencanaan yang baik, dan memiliki usaha yang optimal dalam menjalankannya. Dan juga
karena adanya kehidupan nasional yang terintegrasi, ya, berisi keuletan dan ketangguhan sebuah bangsa, sehingga bangsa Indonesia dapat bertahan hingga hari ini, ya, menghadirkan eksistensinya sebagai bangsa, sebagai sebuah negara dalam kancah dunia. Apa cita-cita nasional bangsa Indonesia? Kalau kita merujuk pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia diharapkan dapat menjadi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi merdeka itu bebas dari intervensi atau kepentingan pihak lain. Bersatu itu memiliki satu kesatuan. Berdaulat itu adalah memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan sikap atau menentukan dirinya. Adil itu mampu menghadirkan keadilan bagi sesama, dan makmur itu mampu menghadirkan kemakmuran untuk kesejahteraan di rakyatnya. Lalu bagaimana dengan tujuan nasional? Jika kita melihat ke alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan nasional negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi ada banyak sekali, ya, tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa kita, oleh negara kita, ya. Yang pertama adalah kemampuan untuk bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia berarti kita harus memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang baik, ya, sehingga rakyat dapat terlindungi dengan baik. Kemudian juga memajukan kesejahteraan umum, artinya dalam aspek ekonomi juga harus dalam kondisi yang baik, ya, sehingga mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Kita juga harus memiliki sistem pendidikan yang baik, ya, dengan harapan seluruh rakyat Indonesia dapat mengakses pendidikan dengan baik sehingga mendapatkan pengetahuan yang baik, sehingga dia dapat menjadi pribadi atau sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi ini konsep Indonesia dalam hubungan internasional, ya. Bagaimana Indonesia memiliki posisi bebas aktif, artinya bebas dari intervensi atau kepentingan blok manapun, kelompok manapun, golongan manapun, dan aktif dalam mengupayakan perdamaian dunia. Sehingga Indonesia memposisikan diri sebagai negara yang ingin mewujudkan perdamaian dunia tanpa mau dikokan atau dikotak-kotakan sebagai kelompok barat ataupun juga kelompok timur. Itulah yang posisi yang diambil oleh negara Indonesia, ya, dalam hubungan internasional. Ini skema bagaimana pencapaian cita-cita dan tujuan nasional itu dapat terrealisasi. Jadi kita lihat di sini ujungnya ada tujuan nasional yang ingin dicapai, ya. Modalnya apa? Modal kita jelas kita punya latar belakang sejarah yang cukup panjang sebagai sebuah bangsa. Ada kultur sosial budaya yang berkembang, ya. Ada nilai-nilai sosial budaya yang memang berkembang kemudian dihimpun dalam Pancasila, ya. Bagaimana nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai permusyawaratan itu menjadi nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang kemudian menjadi rumusan falsafah bangsa, ya. Jadi ideologi Pancasila yang kemudian menjadi wawasan nasional yang dipahami oleh segenap bangsa Indonesia. Nah, wawasan ini kemudian dapat bermanifestasi menjadi kemampuan untuk menangani atau mengatasi segala problematika yang dihadapi, baik berupa tantangan, ancaman, hambatan, maupun juga gangguan dalam mewujudkan tujuan nasional. Berikut skema ketahanan nasional. Jadi tadi kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional ini akan berhadapan dengan tantangan, ancaman, hambatan maupun gangguan yang timbul dalam mewujudkan tujuan nasional, ya. Tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan ini bisa yang sifatnya langsung maupun tidak langsung, ataupun hadir dari dalam maupun juga dari luar, ya.
dari luar sistem pertahanan nasional. Nah, untuk bisa menangani itu, justru bangsa kita harus memiliki keuletan dan ketangguhan. Bangsa itu dalam satu kesatuan, tapi setiap individunya, setiap warga negaranya perlu memiliki keuletan dan ketangguhan dalam mengupayakan ketahanan nasional menurut dengan peran dan porsinya. Kalau kita ambil contohnya dari sudut pandang profesi kesehatan misalnya, ya, bagaimana seorang dokter perlu mengembangkan sistem pelayanan kesehatan yang baik, ya, dengan menerapkan praktik pelayanan kedokteran yang baik, ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang cukup dan juga keterampilan yang mumpuni. Sehingga itulah upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam skala individu, ya, untuk bisa mendukung kepentingan nasional yang lebih luas. Berikut pengertian keuletan dan ketangguhan. Jadi apa itu keuletan, apa itu ketangguhan? Kita perlu tahu dulu dari definisinya, ya, atau dari pengertian. Ulet itu kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, berarti lihat, kuat, tidak mudah patah, berusaha terus dengan giat dan keras kemauan, serta menggunakan segala kecakapannya atau kemampuannya untuk mencapai suatu maksud tertentu. Sedangkan tangguh itu berarti kuat, suka dikalahkan, kukuh, tidak unik atau lemah. Sehingga keuletan dapat didefinisikan sebagai kualitas diri, kualitas masyarakat, kualitas bangsa, yang menunjukkan kemampuan mengabsorpsi dampak lingkungan atau tantangan untuk kemudian dapat diatasi dengan baik. Sedangkan ketangguhan, ya, berisi atau memiliki pengertian kualitas diri, kualitas masyarakat, kualitas bangsa, untuk menunjukkan kekuatan atau kekukuhan sebagaimana dipersepsikan dari luar oleh pihak lain. Ya. Jadi dua hal ini, keuletan dan ketangguhan, menjadi salah satu kunci untuk sebuah bangsa memiliki ketahanan nasional yang baik atau yang kuat. Untuk memiliki ideologi yang kokoh, setidaknya sebuah bangsa harus memiliki 3 aspek dimensi yang dipenuhi. Yaitu pertama, dimensi realitas. Di dimensi realitas ini berisi ideologi yang terkandung nilai-nilai hidup yang berkembang di dalam sebuah bangsa. Kemudian juga ada dimensi idealisme. Dimensi idealisme ini merupakan ideologi yang memberikan harapan kepada berbagai golongan yang ada dalam bangsa untuk menuju kehidupan yang lebih cerah. Jadi harus ada keyakinan juga bahwa ideologi yang diyakini, ya, itu bisa membawa kehidupan lebih baik. Dan juga adanya dimensi fleksibilitas, ya. Ini di mana ideologi memiliki kemampuan untuk mewarnai proses pengembangan masyarakat dan menemukan pengertian-pengertian baru terhadap nilai-nilai dasar. Jadi memang kan ada perkembangan baik dari aspek teknologi, sosial, budaya, maupun aspek-aspek lainnya, sehingga ideologi harus mampu mewarnai proses pembangunan masyarakat tersebut untuk bisa menafsirkan ulang nilai-nilai dasar yang selama ini diyakini. Selanjutnya, ketahanan ideologi ini ditentukan oleh ketaatan dan kesadaran terhadap pengalaman baik objektif maupun subjektif. Apa bedanya objektif maupun subjektif? Kalau objektif itu rujukannya yang sama. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi kita itu sama, ya. Semua warga negara harus memahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah satu rujukan yang sama. Begitupun juga peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, ya. Kalau kita merujuk pada hierarki perundangan, kan di bawah Undang-Undang Dasar itu masih ada undang-undang, ya, kemudian juga peraturan lain, ya, seperti peraturan daerah di tingkat provinsi, peraturan daerah di tingkat kabupaten kota, ya, dan peraturan lain-lainnya. Nah, kalau dalam konteks objektif, ya, peraturan-peraturan tersebut kan tidak berubah, ya. Jadi siapapun warga negaranya, peraturannya tetap sama, ya. Semua warga negara sama di hadapan hukum atau adanya asas equality before the law. Nah, sedangkan yang subjektifnya, ya, kalau subjektif itu terkait dengan penafsiran-penafsiran, ya, berkaitan dengan pengalaman pribadi atau perorangan terhadap sebuah kondisinya. Setiap warga negara mungkin mengalami pengalaman atau mengalami sebuah kondisi yang berbeda dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegaranya.
Tidak dapat dipungkiri dalam mewujudkan tujuan nasional, setiap bangsa atau kita mungkin dihadapkan pada kondisi-kondisi seperti tantangan, ancaman, hambatan maupun gangguan yang dapat eh, menghambat ya, terjadinya proses menuju tujuan nasional. Apa itu tantangan? Jadi kalau tantangan itu adalah suatu hal atau upaya yang bersifat atau bertujuan untuk menggugah kemampuan. Jadi tantangan ini untuk meningkatkan kualitas seorang atau kualitas sebuah bangsa ya. Jadi ketika seorang menghadapi sebuah tantangan dan dia mampu mengelola dengan baik, dia akan memiliki kemampuan yang lebih baik dari sebelumnya. Ataupun juga dalam konteks berbangsa dan bernegara, ketika sebuah bangsa menghadapi sebuah tantangan dan mampu melaluinya, sebuah bangsa tersebut memiliki kemampuan yang meningkat ya, yang lebih baik dibanding kemampuan sebelumnya. Selanjutnya ancaman. Apa itu ancaman? Ancaman itu suatu hal atau upaya yang bersifat dan atau bertujuan dalam merombak sistem atau kebijaksanaan yang dilaksanakan secara konsepsional. Jadi ancaman ini adalah sebuah tindakan yang dapat merongrong stabilitas ya sebuah negara ataupun juga merongrong konsepsi yang sudah dirumuskan oleh sebuah bangsa. Kemudian ada juga hambatan. Kalau hambatan ini suatu hal yang bersifat menghalangi ya secara tidak konsepsional yang berasal dari dalam sistem ketahanan nasional. Jadi hambatan ini adalah suatu hal yang dapat menghambat proses menuju tujuan nasional dan cenderung dia berasal dari dalam ya. Kemudian ada gangguan. Nah, kalau gangguan ini adalah hambatan yang berasal dari luar sistem ketahanan nasional ya. Jadi sifatnya menghambat tujuan nasional tapi hadirnya dari luar ya. Apakah itu berupa intervensi dari negara lain ya, ataupun juga konflik bilateral antar negara atau konflik kawasan dan lain-lain yang sifatnya di luar dari sistem ketahanan nasional. Berikut pengertian identitas dan integritas. Jadi kalau integritas itu adalah satu kesatuan menyeluruh segenap aspek kehidupan suatu bangsa, baik fisik maupun sosial, secara harmonis. Ya. Contohnya adalah citra sebuah bangsa. Kalau identitas adalah ciri khas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Bagaimana pengaturan dan penyelenggaraannya? Jadi tujuan nasional ini akan menghadapi kondisi di mana kesejahteraan dan keamanan negara ini saling tarik-menarik ya. Kalau kesejahteraan ini biasanya berkaitan dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang adil dan merata, baik jasmania maupun juga rohania. Sedangkan keamanan ini adalah upaya untuk melindungi rakyat dan seluruh tanah air serta pembangunan nasional terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar. Biasanya dalam penyelenggaraan pengaturan dan penyelenggaraan selalu berbenturan kepentingan kesejahteraan dan juga keamanan. Kemudian konsep dasar ketahanan nasional ini biasanya memenuhi 8 aspek kehidupan nasional yang kalau kita rinci menjadi 2 gatra utama ya. Ada yang trigatra yang meliputi 3 aspek yang sifatnya alamiah dan pancagatra ya 5 aspek sosial. Apa saja trigatra dan pancagatra yang nanti akan kita coba bahas pada slide selanjutnya ya. Nah, trigatra dan pancagatra ini terkandung dalam astagatra ya. Jadi astagatra ini adalah upaya pemetaan segenap aspek kehidupan nasional yang berusaha untuk menyederhanakan tetapi harus dapat merefleksikan sifat asli atau nyata dari tata kehidupan nasional. Trigatra alamiah ini biasanya aspek yang memang melekat pada sebuah negara, meliputi geografi, aspek kewilayahan, kemudian kekayaan alam, serta kependudukan. Sedangkan pancagatra ini berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh sebuah bangsa ya, meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial serta pertahanan dan keamanan. Berikut skema umum ya, pembinaan ketahanan nasional. Kalau kita lihat tadi ini trigatra ya, geografi, kekayaan alam dan juga kependudukan. Dan ini pancagatra ya, meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Aspek-aspek inilah yang menjadi indikator sebuah bangsa memiliki ketahanan nasional yang baik atau tidak ya. Karena aspek-aspek ini yang nanti akan berhadapan dengan tantangan yang terjadi. Jika sebuah bangsa bisa mengelola dengan baik, maka dia akan menjadi bangsa yang
unggul ya, memiliki daya saing. Kita coba mulai bahas dari masing-masing gatra ya. Kita bahas secara singkat saja ya. Karena nanti akan kita coba banyak diskusikan pada forum ya. Ini aspek geografi ya, atau aspek kewilayahan. Ini kita lihat ada komponen yang sifatnya ke dalam dan komponen yang sifatnya keluar ya. Kalau ke dalam biasanya berkaitan dengan sifat, tata laku, identitas sebuah bangsa. Geografi ini berbicara tentang kesatuan wilayah ya, atau disebut geonegara ya. Sedangkan aspek yang keluar ini berkaitan dengan kondisi lingkungan ataupun juga hubungan antar bangsa dengan lingkungan. Ini nanti akan banyak membahas atau berkaitan dengan kepentingan sebuah bangsa. Nah, kita ketahui bahwa aspek geografi ini tidak hanya meliputi aspek daratan. Ya. Jadi kalau adik-adik mungkin juga banyak yang sudah tahu ya, dalam sudut pandang militer misalnya, pertahanan itu tidak hanya berbicara tentang pertahanan darat ya, tapi juga meliputi laut, udara, termasuk juga angkasa ya. Makanya kenapa dalam militer dibuat 3 mata tersebut ya, untuk bisa melindungi segenap tumpah darah Indonesia, baik yang di darat, laut, maupun juga aspek udara. Ya, selanjutnya ini aspek atau gatra dari kekayaan alam ya. Jadi kekayaan alam ini kita bisa bagi berdasarkan jenisnya ya, maupun juga kita bisa bagi nanti menurut sifatnya ya. Jadi kalau berdasarkan jenisnya, ada yang jenisnya kekayaan alam hayati, ada yang non hayati. Kalau untuk hayati itu meliputi nabati dan hewani ya. Nabati ini tumbuh-tumbuhan ya. Biasanya dalam aspek pertanian, kehutanan, perkebunan ya. Kalau yang hewani misalnya pada peternakan, perikanan ya. Sedangkan non hayati ini meliputi air atau laut ya, sumber daya air misalnya, atau energi non mineral ya, mineral, tanah maupun juga ruang angkasa ya. Untuk mineral sendiri ada mineral yang memiliki sifat sebagai sumber energi ya, contohnya radioaktif, minyak bumi, panas bumi, gas bumi, batu bara ya. Ada juga mineral logam ya, bisa berupa besi atau logam-logam non besi misalnya ya. Dan juga mineral industri ya, yang bisa dilakukan pengolahan oleh industri ya, dengan proses pengolahan. Ya, selanjutnya kalau menurut sifatnya kekayaan alam ini bisa kita bagi juga, ada kekayaan alam yang sifatnya tidak terbarukan ya. Ada kekayaan alam yang terbarukan, dan juga ada kekayaan alam yang relatif abadi ya. Saya katakan relatif karena memang di dunia kan tidak ada yang abadi ya. Nah, untuk yang tidak terbarukan contohnya misalnya bahan tambang, galian ya, ataupun juga fosil. Ini kan kalau sudah habis ya, berarti memang habis ya, butuh waktu lama untuk bisa kekayaan alam ini hadir kembali ya. Kalau yang terbarukan misalnya flora atau fauna ya, nabati atau hewani ya. Dan kalau yang relatif abadi, ini contohnya misalnya panas matahari ya, iklim, air hujan ya, panas bumi, sumber daya air laut, udara lingkungan, dan lain-lain. Saya katakan ini relatif karena ini pun juga bisa terkontaminasi ya. Seperti udara lingkungan kan, kalau misalnya pengelolaan sebuah kawasan tidak baik, berisiko terjadinya tingkat polusi yang tinggi, dan ini akan juga mencemari udara atau lingkungan. Sehingga dalam pengelolaannya, seluruh sumber kekayaan alam ini harus dilaksanakan sesuai dengan asas manfaat, kelestarian, ya, atau bersifat pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki daya saing. Jadi tidak boleh semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan ya, eksploitasi yang berlebihan ya. Itu tidak sesuai dengan konsep ketahanan nasional Indonesia. Baik, selanjutnya ini atau aspek kependudukan ya, atau gatra kependudukan. Di kependudukan ini juga setiap bangsa pasti menghadapi tantangan di aspek kependudukannya. Jadi problematikanya atau tantangannya bisa berkaitan dengan jumlah pertumbuhan, apakah trennya positif atau negatif ya. Positif itu dalam artian jika peningkatan jumlah penduduknya disertai dengan peningkatan kualitas, itu menjadi modal bagi sebuah bangsa untuk bisa maju ya. Tapi kalau misalnya pertumbuhan
pertumbuhan penduduknya tidak disertai dengan kualitas, maka tingginya jumlah penduduk ini menjadi beban bagi negara. Kemudian komposisi penduduk, ya. Komposisi penduduk ini meliputi aspek umur misalnya, kemudian kelompok etnis tertentu ya, suku, ras, ya, agama, pendidikan, profesi, latar belakang pendidikan. Ya. Nah, ini kan komposisi penduduk juga menjadi penting ya. Misalnya jika jumlah penduduknya banyak, tapi misalnya pendidikannya rendah, maka kualitas sumber daya manusianya pun juga tidak akan optimal ya. Kemudian juga aspek sebaran penduduk ya. Ini terkait dengan distribusi, apakah merata atau tidak, atau terpusat pada zona-zona ekonomi tertentu. Yang terakhir, kualitas penduduk ya. Baik fisik maupun fisik ya. Jadi kalau fisik misalnya terkait dengan kebugaran, gizi ya, tingkat kesehatan, derajat kesehatan masyarakat dan lain-lain. Kalau yang non fisik misalnya terkait dengan mental, intelektual. Dengan fisik dan aspek non fisik yang baik, maka penduduk atau sumber daya manusia sebuah bangsa bisa memiliki kualitas yang baik. Dengan kualitas yang baik, maka sumber daya manusia kita memiliki daya saing yang juga baik. Selanjutnya ini gatra politik ya, ini sudah masuk pada Pancagatra ya. Nah, pada Pancagatra ini sistem politik kita ini bagaimana ya? Apakah sudah baik atau tidak ya? Jadi sudah baik jika keputusan politik atau kebijakan-kebijakan pemerintah sesuai dengan keinginan kebutuhan dari masyarakat ya. Tanpa adanya kesesuaian antara kebijakan yang ada dengan kebutuhan masyarakat, maka akan terjadi gap, dan gap ini menjadi masalah ya. Kan masalah itu kita pahami bahwa masalah itu adanya gap ya, atau kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa realitas yang terjadi. Ya. Nah, ini kalau terjadi banyak gap atau kesenjangan, ini bisa menjadi konflik politis ya, yang bisa berkembang menjadi konflik sosial, dan ini akan sangat mengancam keberadaan sebuah bangsa atau ketahanan nasional sebuah bangsa. Selanjutnya gatra ekonomi ya. Ini terkait dengan kesejahteraan rakyat, itu adalah hal yang memang krusial bagi sebuah bangsa. Tanpa memiliki sistem ekonomi yang kuat atau kondisi ekonomi yang kuat, maka sebuah bangsa akan sangat rentan terjadi konflik di dalamnya ya, karena ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, dan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendasar ini tidak bisa ditunda ya. Oleh karenanya setiap negara atau setiap bangsa harus mampu menghadirkan sistem ekonomi yang baik dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Selanjutnya gatra sosial budaya. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa manusia ini adalah makhluk sosial. Jadi karena makhluk sosial, manusia tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Karena adanya hubungan antar manusia, ya, ketergantungan antara satu individu dengan individu yang lain, maka akan terbentuk pola hubungan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya, atau dalam kehidupan bermasyarakat ya. Oleh karenanya dalam mewujudkan ketahanan nasional, kita tidak bisa menghindari aspek sosial budaya itu perlu terwujud dengan baik ya. Bagaimana menghadirkan ketertiban sosial, bagaimana menyusun organisasi sosial yang baik, bagaimana menciptakan sistem sosial yang baik ya, kemudian nilai-nilai atau norma-norma sosial yang berkembang di tengah masyarakat ya, dan lainnya. Hal tersebut memang perlu dikelola dengan baik ya, melalui pembentukan struktur sosial yang baik, kemudian pengawasan sosial ya, adanya media sosial atau kanalisasi aspirasi masyarakat kepada para pejabat atau pada elit ya, dan juga adanya standar sosial yang baik hasil dari rumusan nilai-nilai atau norma-norma yang berkembang di masyarakat. Kemudian juga aspek budaya, ya, bagian dari sosial budaya juga perlu diperhatikan dengan baik oleh sebuah bangsa untuk bisa menciptakan ketahanan nasional yang baik ya. Bagaimana sistem nilai ya, berupa hasil dari hubungan manusia ya, terkait dengan ciptaan ya, rasa, karsa, nilai yang menjadi modal utama bagi penggerak kehidupan ya. Bagaimana cara hidup yang tampak pada tingkah laku dan hasil tingkah laku dari masyarakat ini perlu juga diperhatikan
dengan baik ya. Tanpa adanya pemahaman budaya yang baik, maka akan sulit kita untuk membangun ketahanan nasional yang kuat. Terakhir, ini Gatra atau aspek pertahanan dan keamanan. Jadi pertahanan dan keamanan ini menjadi hal yang penting bagi sebuah bangsa karena akan berkaitan nanti dengan upaya untuk dapat melindungi seluruh bangsa Indonesia ya, meliputi segenap tumpah darah Indonesia. Bagaimana pertahanan ini perlu menjadi prioritas yang penting dalam mewujudkan ketahanan nasional dengan menghadirkan aparat yang baik ya. Jadi aparat pertahanan itu biasanya kalau di kita diambil alih oleh Tentara Nasional Indonesia ya, biasanya dikelola oleh militer ya. Sedangkan kalau keamanan nasional biasanya dikelola oleh pihak kepolisian ya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Seluruh potensi ini harus memiliki sinergitas yang baik dengan harapan pertahanan dan keamanannya kuat sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tangguh ya, yang bisa menghadirkan kestabilan baik politik, ekonomi, sosial, budaya ya, sehingga dapat mendukung tujuan nasional yang dicita-citakan. Yang berikut skema hubungan antar gatra dalam Astagatra ya. Kalau dilihat ini ada Trigatra, ini ada Pancagatra ya. Masing-masing saling terkait ya, baik secara langsung maupun tidak langsung ya, dan saling mempengaruhi ya. Bagaimana kemudian posisi kita ya sebagai tenaga kesehatan dalam Astagatra ini ya. Jadi kalau berbicara tentang kesehatan, derajat kesehatan masyarakat ya, kemudian derajat derajat status gizi masyarakat misalnya ya, itu akan sangat berkaitan erat dengan sosial budaya masyarakat ya. Bagaimana kehadiran pelayanan kesehatan yang baik ini bisa mendukung pembangunan sosial di masyarakat. Termasuk juga ini akan berkaitan dengan aspek pendudukan ya. Pada tingkat derajat kesehatan yang baik, jelas penduduk berada pada kondisi yang optimal ya, pada kualitas yang optimal. Dengan kualitas yang optimal, maka sumber daya manusia memiliki tingkat produktivitas yang baik. Dengan tingkat produktivitas yang baik, maka karya yang dihasilkan juga cenderung lebih optimal ya. Hal ini akan mendorong tingkat perekonomian menjadi lebih baik ya, menjaga stabilitas politik ya, dan juga mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga kesehatan tidak dapat dipisahkan ya dalam konsep ketahanan nasional karena menjadi bagian yang penting ya, dalam mewujudkan ketahanan nasional melalui aspek gatra yang ada. Baik, ini simpulan utamanya ya. Jadi kita perlu mengembangkan nilai-nilai persatuan Indonesia berupa implementasi atau pengamalan dari sila ketiga Pancasila ya. Karena hal tersebut akan berkaitan erat dengan upaya untuk mewujudkan tujuan nasional ya melalui peningkatan atau penguatan pada aspek Astagatra. Trigatra dan Pancagatra ini salah satu kesatuan yang bulat atau utuh untuk menjadi Astagatra, dan Astagatra ini menjadi jembatan ya atau jalan bagi terwujudnya tujuan nasional. Kelemahan di salah satu aspeknya atau di salah satu gatra ini akan mengakibatkan kelemahan pada aspek-aspek yang lainnya atau gatra-gatra lainnya sehingga dapat mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Baik adik-adik, pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan adik-adik sampaikan pertanyaan atau diskusikan hal yang ingin didiskusikan terkait topik ini di forum e-kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.